Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak memberitakan tentang kesaktian Panembahan Senopati yang jarang sekali diketahui halayak ramai, yaitu hanya dengan bersemedi, Panembahan Senopati mampu memporak-porandakan pasukan Demak. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Dikisahkan dalam Babat Tanah Jawi, tangis yang tidak putus-putus menyeruak di Saentero Pajang, manakala Kanjeng Sultan Hadiwijaya wafat. Pangeran Benawa mengirim utusan yang mampu berkuda dengan kecepatan penuh untuk mengejar rombongan Senapati Ing Alaga yang sedang dalam perjalanan pulang ke Mataram. Tersentak hati Senopati mengetahui ayah angkatnya dikabarkan telah wafat. Dengan tidak menggubris permusuhannya dengan para mantu Kanjeng Sultan, Senopati memutuskan untuk memutar haluan kembali ke Pajang. Hancur lebur hati Senopati, manakala dirinya memandikan jenazah ayah angkat yang telah memberi banyak kemuliaan padanya itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk menangis di samping jenazah Kanjeng Sultan, bahkan hingga diantar ke pemakaman butuh berdampingan dengan makam keluarganya. Ketika masa berkabung selesai, sebelum para putra mantu kembali ke daerah masing-masing dengan didampingi para sesepuh, dilakukan pembicaraan yang panjang dan cukup alot terkait kelangsungan tahta Pajang. Secara mengejutkan tahta jatuh ke tangan Arya Pangiri, Adipati Demak yang adalah putra mantu, bukan Pangeran Benawa putra kandung Sultan Hadiwijaya sendiri. Meski dengan berat hati, Pangeran Benawa menerima keputusan itu, mengakui Arya Pangiri sebagai Sultan Pajang yang baru dan bersedia sekedar menjadi adipati di Jipang Panolan. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Belakangan, setelah Arya Pangiri menjadi Sultan Pajang, sejumlah gesekan terjadi di masyarakat. Semuanya tidak lepas dari perhatian Senopati Ing Alaga di Mataram. Baginya itu adalah buah dari kesewenang-wenangan yang menimpa adik angkatnya, Pangeran Benawa. Nger Senopati, angger jangan sampai ikut campur dalam masalah Pangeran Benawa dan Arya Pangiri, bagaimanapun mereka masih bersaudara ipar, sedangkan angger hanya anak angkat. Meskipun sampai terjadi perang, biarkan saja. Tapi hati saya tidak rela Paman Juru Martani, saya tidak sanggup melihat ketidakadilan terjadi di depan mata. Meskipun bukan anak pertama Dimas Benawa, adalah putra lelaki satu-satunya almarhum Kanjeng Sultan. Dialah yang seharusnya berhak atas tahta Pajang, bukan yang lain. Kalau dilihat dari sisi itu, pendapat Angger Senopati memang benar, tapi kehendak para sesepuh Pajang sudah seperti itu, kita bisa apa? Selain hanya menyaksikan sambil melihat perkembangan selanjutnya, hati Angger harus dibuat lebih sabar. Kita lihat saja apa sebenarnya kehendak Kang Murbeng Jagat. Sekarang lebih baik Angger memikirkan perkembangan Mataram saja. Berharaplah Mataram suatu saat nanti menjadi lebih besar ketimbang Pajang. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Hati Senopati sebenarnya kurang sepakat dengan pendapat Ki Juru Martani, bagaimanapun juga dia tidak rela, Pajang yang dibangun dengan susah payah oleh ayah angkatnya dirusak menantunya sendiri. Apalagi beberapa hari setelah pembicaraan tersebut seorang utusan dari Pajang mendatanginya secara diam-diam. Dia berada di bawah perintah rahasia seorang menteri pangalasan yang juga sudah muak dengan apa yang terjadi di Pajang. Seperti yang telah Gusti ketahui sendiri, Gusti Adipati Arya Pangiri akhirnya yang menjadi Sultan di Pajang dengan gelar Sultan Awantipura. Dengan naiknya Adipati Demak sebagai penguasa Pajang, beliau akhirnya memboyong anak istri, sanak saudara, Punggawa, bahkan sebagian penduduk Demak ke Pajang.
Perpindahan besar-besaran ini dibarengi ketidakadilan yang lantas terjadi, demi untuk membangun rumah dan sawah ladang orang-orang Demak, rakyat Pajang dipaksa untuk menyerahkan sepertiga tanahnya bagi mereka. Selain itu mereka juga diangkat kedudukannya dengan pangkat dan jabatan-jabatan tertentu. Tidak sedikit pejabat asli Pajang yang digeser atau dilengsarkan dari jabatan maupun kedudukannya. Tidak aneh sekali kalau kejadiannya seperti itu, setiap pemimpin yang pindah pasti banyak yang ikut, ngalap berkah, hal seperti itu tidak perlu dikhawatirkan, itu biasa dan tidak perlu dipermasalahkan. Tapi akibatnya sangat buruk Gusti Senopati. Orang-orang Pajang yang tanah dan sawahnya direbut paksa menjadi sakit hati dan tidak tinggal diam. Mereka membuat kerusuhan. Ada yang menjadi pencuri, penyamun, perampok, dan kejahatan-kejahatan yang lain. Yang tidak kuat sama sekali lalu meninggalkan rumah dan kampung halamannya berpindah ke Mataram ini. Ke Banglor atau ke Bangwetan. Keadaan ini membuat was-was para pejabat yang setia pada Pajang, untuk itulah saya datang kemari saat ini. Terus, yang diharapkan Paman Pengalasan apa sampai mengutus dirimu ke Mataram? Bukankah semua tahu, kalau saya dan Mataram adalah orang di luar garis resmi keturunan almarhum Kanjeng Sultan? Kenapa kamu tidak menghadap ke Dimas Benawa di Jipang Panolan? Bukankah dia yang lebih tepat? Dia yang lebih berhak atas tahta Pajang, ya kalau tidak adakanlah pertemuan agung lagi bersama para sesepuh Pajang seperti waktu lalu. Menurut pendapat Gusti Pengalasan, Gusti Benawa tidak akan mampu mengatasi kekacauan di Pajang, sebab dalam pertemuan agung di Pajang, Gusti Benawa kala itu justru sudah menerima keputusan secara bulat-bulat. Bahkan siap melaksanakan tanpa syarat, kalaupun harus menunggu diadakan pertemuan agung lagi akan butuh waktu yang sangat lama, sementara penderitaan dan kesengsaraan rakyat Pajang yang diperlakukan sewenang-wenang sudah tidak tertahankan lagi. Karena itu menurut Gusti Pengalasan, harapan satu-satunya hanya Gusti Senopati Ing Alaga. Kalau Gusti Senopati mau memimpin perlawanan terhadap Pajang, semua wadyabala dan rakyat Pajang akan mendukung serta membantu. Mereka siap sedia di belakang Gusti Senopati. Setelah Sultan Awantipura berhasil dilengsarkan, Gustilah yang diharapkan menggantikan Jumeneng Nata, duduk di tahta Kedaton. Semuanya akan tunduk pada Gusti Senopati Ing Alaga. Tapi sekarang yang lebih penting bagaimana memulihkan kembali kemuliaan dan kejayaan Pajang? Begitulah pesan dari Gusti Pengalasan yang harus saya haturkan kepada Anda. Kemudian Senopati menjawab, begini, katakan kepada Paman Pengalasan, betapa besar rasa terima kasihku padanya atas kepercayaan yang telah diberikan kepadaku, tetapi aku tidak pernah punya niat demikian. Jangankan memberontak, campur tangan saja aku tidak mau, itu masalah warisan dari almarhum Kanjeng Sultan Hadiwijaya kepada para putra-putrinya. Sementara aku hanya putra angkat, jadi tidak tepat kalau aku ikut mengurusi Pajang, kecuali Gusti Kang Maha Agung sendiri yang membalikkan hatiku dan dikehendaki mengambil alih Pajang. Jika sudah demikian tidak sampai hitungan minggu, apalagi bulan cukup sehari dua hari semua pasti sudah selesai. Sampaikan kata-kataku ini pada Paman Pengalasan. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, tidak bisa dipungkiri, Senopati bergolak hatinya mendengar laporan ketidakadilan dari utusan Menteri Pangalasan Pajang itu. Dia ingin berbuat sesuatu namun, di sisi lain dia tetap harus menghormati saran Ki Juru Martani yang begitu ditaatinya selepas ayahnya mangkat. Termasuk ketika lagi-lagi, beberapa hari kemudian seorang utusan lain datang menemuinya, kali ini bukan dari Pajang, tapi dari Jipang Panolan. Diutus langsung oleh adik angkatnya, Pangeran Benawa. Kala itu Senopati juga diharapkan untuk mengambil sikap atas apa yang terjadi di Pajang, agar tidak terus berlarut-larut.
Melalui utusan itu Benawa mengajak melakukan pembicaraan rahasia di Jipang Panolan, tapi inilah jawaban Senopati. Katakanlah pada Dimas Benawa, apa perlunya aku dipanggil di Jipang? Kalau aku hanya akan diajak merebut pajang, sudah pasti aku akan menolaknya mentah-mentah. Aku tidak mau berebut negara dengan sesama saudara, aku sudah diberi negara sendiri oleh almarhum Kanjeng Sultan. Mataram inilah warisan beliau padaku, tentang warisan yang lain aku tidak mau ikut campur, itu bukan hak Senopati. Sang utusan pun berkata. Tapi Pangeran Benawa juga berkata, selama yang bertahta di Pajang masih tetap Gusti Arya Pangiri, beliau tidak akan pernah lagi hadir di sana. Gusti Benawa tidak siap melihat kesengsaraan rakyat Pajang meski terkadang sangat rindu mengenang masa-masa di saat almarhum Kanjeng Sultan masih ada di sana, maka Gusti Benawa sangat memohon bantuan dari Gusti. Hati Senopati masih tetap keras, dan menjawab. Membantu hal lainnya aku tentu mau, tapi kalau untuk memberontak, sudahlah. Aku pasti tidak akan bisa membantu. Senopati tidak sudi, kalau harus berebut tulang tanpa isi, aku bukan orang yang kemaruk. Kemudian sang utusan berkata lagi. Baiklah kalau demikian Gusti Senopati, tapi izinkan saya menyampaikan pesan paling utama dari Gusti Benawa, begini Gusti. Suatu malam ketika Pangeran Benawa beristirahat di tritisan yang tidak beratap sama sekali, beliau bermimpi bertemu dengan almarhum Kanjeng Sultan. Dalam mimpinya itu Gusti Benawa mendapat amanat dari Kanjeng Sultan Hadiwijaya untuk meminta pertolongan pada Gusti Senopati yang dianggap memiliki banyak kebijaksanaan. Kanjeng Sultan menginginkan Pajang selayaknya berada di bawah kepemimpinan Gusti Senopati. Mimpi tersebut seakan nyata dialami Gusti Benawa dan membuatnya terus tersiksa hingga saat ini jika belum terlaksana. Setelah mendengar ini, Senopati seketika terdiam. Mendengar kata-kata utusan Benawa kali ini dia bungkam cukup lama, sehingga membuat dada sang utusan begitu berdebar-debar, takut apa yang disampaikannya menyinggung perasaan. Utusan Jipang, ya sudahlah, kalau keinginan Dimas Benawa seperti itu aku bisa menerima. Baiklah aku bersedia membantu, apalagi kalau itu memang benar perintah dari almarhum Kanjeng Romo melalui mimpi Dimas Benawa, semua akan aku bantu. Apa yang diharapkan Kanjeng Romo almarhum bakal aku usahakan. Akan aku bela sampai pecahnya dada, tumpahnya darah. Katakan kepada Dimas Benawa. Agar dia segera berangkat lengkap dengan seluruh prajurit Jipang dan senjatanya, mintalah dia untuk langsung menuju Gunung Kidul. Aku akan menemuinya di sana dan bersama-sama menyerang Pajang. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Betapa gembira Benawa mendengar pesan yang disampaikan Senopati pada utusannya. Tanpa menunggu waktu lagi, dia segera memerintahkan seluruh prajurit bersiap-siap lengkap dengan senjatanya, lalu digerakkan menuju Gunung Kidul. Di sisi lain, Senopati Ing Alaga juga sudah berangkat bersama para prajuritnya, sehingga mereka akhirnya berkumpul di Dusun Weru. Peluk haru terjadi antara Benawa dan Senopati, telah lama mereka tidak berjumpa langsung. Keduanya bertangis-tangisan, teringat kepada Kanjeng Sultan yang telah mangkat. Setelah mereka berhasil menguasai diri, keduanya kemudian membuat pesanggerahan di dusun itu, untuk mengatur siasat dan membagi tugas pada tiap bagian prajurit, baik yang berasal dari Jipang maupun dari Mataram. Berita persekutuan Pangeran Benawa dan Senopati Ing Alaga yang akan menyerang Pajang, akhirnya bocor juga. Apalagi setelah keduanya mesanggrah di Dusun Weru, rakyat dan prajurit asli Pajang berbondong-bondong turut bergabung di sana, bisa dikatakan kini yang tersisa di Pajang hanyalah rakyat dan para prajurit bawaan Demak.
Pasukan Mataram dan Jipang semakin membesar, sehingga kalau dalam hitung-hitungan, akan mudah untuk meruntuhkan Pajang. Berdasarkan siasat yang telah dirancang, Pangeran Benawa dan pasukannya akan menyerang Pajang lewat pintu gerbang sebelah timur. Sedangkan Senopati Ingalaga bersama pasukannya akan menyerang melalui pintu gerbang sebelah barat. Sementara itu, Arya Panggiri atau Sultan Awantipura tidak gentar. Dia segera menyiapkan Wadya Bala Demak yang diperkuat oleh para pengikutnya yang berasal dari Bali, Madura, Bugis, dan Makassar. Kalian kaulaku semua, aku tahu kalau banyak orang Pajang yang telah berkhianat, di saat kita akan diserang pasukan gabungan Jipang Panolan dan Mataram, tapi kalian jangan pernah takut. Senopati memang sangat terkenal kesaktiannya, kebal terhadap semua senjata, karenanya lah, semua emas dan selaka milikku boleh kalian lebur sebagai senjata. Sebab orang yang kebal semua senjata kalau kalian serang dengan leburan emas pasti akan tewas, ingat. Dalam pertempuran kali ini, jangan sampai ada yang berkhianat. Jika itu terjadi, kalian akan aku selesaikan dengan tanganku sendiri. Usai dikobarkan semangat bertempurnya, para prajurit lalu bersiap di baluarti atau benteng keraton. Sementara orang-orang bawaan dari Demak bersiap di pelataran benteng. Mereka telah menyiapkan berbagai senjata pedang, panah, tombak, dan towok. Bagai air bah datang, pasukan Senopati menyerbu dari arah barat. Kedatangan mereka disongsong dengan hujan senjata jarak jauh yang mematikan, tidak ada rasa takut sedikitpun di hati orang-orang Mataram, apalagi setelah melihat badan Senopati tak tertembus senjata sedikitpun. Di atas kuda bernama Bratayuda yang berbulu kuning keemasan, Senopati terus memerintahkan pasukannya untuk maju. Sekian anak panah jatuh berserakan demikian saja tanpa mengenai tubuh Senopati maupun kudanya. Sementara di awang-awang, terdengar suara angin yang berkesiut menyeramkan bagai puting beliung yang turut mengamuk membantu pasukan Mataram. Tepat di hadapan musuhnya, suara Senopati menggelegar, mengingatkan mereka. Saudara-saudaraku dari Bali, Madura, Bugis, dan Makassar. Buat apa kalian berperang mati-matian? Apa sebenarnya yang kalian pertahankan? Kalian seharusnya tidak usah ikut-ikut perkara ini, lebih baik kalian tinggalkan medan perang ini, kelak kalau aku sudah memenangkan perang ini kalian akan aku ajak bergabung dengan Mataram sebagai teman ataupun saudara. Aku pastikan, siapapun yang mau menuruti ajakan ini, tidak akan mendapatkan hukuman setelah perang dinyatakan selesai. Mendengar tawaran yang bisa menyelamatkan nyawanya dari kecamuk perang, pengikut Arya Panggiri dari luar pulau itu bubar seketika. Untuk apa pula mereka bertaruh nyawa, apalagi musuh yang dihadapinya tidak mudah sakit atau terluka, mereka berlarian ke sana kemari meninggalkan senjatanya, berserakan di pelataran baluarti. Karena tidak ada lagi pasukan penghalang di pelataran, pasukan Senopati merangsek menuju pintu gerbang bagian barat yang kokoh dan tertutup rapat. Pintu itu siap dipertahankan habis-habisan oleh para prajurit Demak. Meski Senopati telah berteriak-teriak agar pintu dibukakan, para penjaga tidak mau membukanya. Ada di antara mereka, salah satu pemimpin prajurit dari Kesatuan Pajang bernama Kiai Gedong. Dia mengambil resiko gugur dikeroyok karena nekat membukakan pintu. Benar saja, Kiai Gedong diserang beramai-ramai oleh prajurit Demak namun beruntung, kemampuannya juga tidak main-main. Dia mengamuk membabi buta hingga berhasil mendekati pengunci gerbang dan lantas membukanya. Pasukan Senopati berhamburan masuk sehingga membuat prajurit Demak tidak punya pilihan lain kecuali melarikan diri. Atas keberanian itu Senopati merasa berhutang budi pada Kiai Gedong. Kiai Gedong, aku sangat berterima kasih, karena bantuanmu membuka pintu gerbang ini. Nanti kalau Mataram sudah menjadi negara besar, keturunanmu bersama keturunanku jangan sampai berpisah, senang susah dijalani bersama, berat ringan dipikul bersama.
tiap keturunanku berkuasa selalu dibantu oleh keturunanmu, ingatlah kata-kataku ini. Kiai Gedong mengucapkan terima kasih, lalu berpamitan untuk menyerang orang-orang Demak yang mempertahankan alun-alun. Namun sayangnya Kiai Gedong salah perhitungan, dia gugur di tempat itu setelah untuk kedua kalinya dikeroyok beramai-ramai oleh para prajurit Demak. Mengetahui Kiai Gedong gugur, Senopati menjadi muntap, kemarahan terpancar jelas di wajahnya. Senopati bersila di dekat jenazah Kiai Gedong mengheningkan cipta, menenangkan diri, agar tidak terbawa amarahnya. Namun secara aneh, mendadak para prajurit Demak yang bertahan di alun-alun menggila, mereka menyerang kawan-kawannya sendiri, saling bunuh, saling tikam, sementara mereka yang masih waras melarikan diri menjauh dari alun-alun. Korban-korban terus bertumbangan, sehingga membuat Ki Juru Martani yang tak sampai hati segera menghampiri Senopati. Ger Senopati, segeralah bangun dari semedimu, saksikanlah sudah terlalu banyak prajurit yang gugur. Tujuan kita yang utama adalah menundukkan Adipati Demak yang sewenang-wenang mengurus Pajang, bukan untuk memusnahkan prajurit yang tidak tahu apa-apa selain melaksanakan titah. Segeralah sadar, Ger. Senopati perlahan membuka matanya, ketika menebarkan pandangan, dia sangat terkejut melihat banyaknya mayat prajurit Demak berserakan di sana-sini, tumpang tindih tidak karu-karuan. Apa sebenarnya yang telah terjadi pada para prajurit itu? Perlahan, Ki Juru Martani menjelaskan apa yang terjadi dikala Senopati bersemedi. Suatu daya tak terduga telah tercipta, sehingga menyebabkan para prajurit Demak saling menyerang satu sama lain. Tapi apa daya semua telah terjadi, sehingga tidak ada lagi prajurit Demak yang berani menghalangi mereka. Sisanya berkumpul dan bersembunyi di Kedaton Pajang siap diperintahkan meletakkan senjata. Senopati Ingalaga menghela nafas panjang, menatap ke langit yang perlahan-lahan mulai menyingkirkan mendung pekatnya, seakan memberi pertanda bahwa cengkeraman kegelapan yang menimpa Pajang telah berakhir saat itu. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, tentu penasaran dengan kelanjutan kisah-kisah kami yang lain bukan? Silahkan ikuti kisah-kisah kami yang lain selanjutnya esok hari di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.